Hanya bisa menunggu, tak mengerti kapan datangnya ketenangan. Resah selalu mengguncang. Kamu hanya bisa menunggu, berharap masalah yang sudah membebani di sepanjang tahun ini cepat hilang. Bau anyir amis di hati naik sampai ke hidung. Lupa bersih-bersih hati akibat terusik oleh rasa tak pernah rela dari takdir. Tak betah, tak pernah pergi. Tak pernah terbersit bahwa keadaan akan serancu ini. Aku, kamu, lupa bahwa bukankah hati juga salah satu titipan yang nian berharga dari Tuhan? Bukankah harusnya dibersihkan setiap hari? Tempat di mana kita berkomunikasi dengannya, mengadu, berserah, memohon, meminta, merengek, tapi malah jadi tempat yang paling tidak pernah membuatmu nyaman. Siapakah yang salah? Siapa yang tidak bersyukur? Sudahkah aku, kamu, berterima kasih tentang titipan berharga ini? Satu-satunya perantara terhebat untuk bercakap dengan pemilik semesta yang memiliki jagat dimensi. Takdirku, takdirmu, takdir orang-orang yang kamu sayang, takdir mereka yang melukaimu, jahat sekali padamu. Dan takdir mereka yang merangkulmu, merawatmu, mencintaimu. Hai kamu, bagaimana kabarnya malam ini? Kamu yang sedang menutup mata mendengarkan suaraku, selamat datang di Bentang Kisah. Bercerita tentang hikayat orang bijak, berkisah mengangkat suara-suara mereka yang sudah sangat mengenal Tuhan dan diri mereka sendiri. Kita buka saja podcast pada malam ini, mencoba untuk sedikit membantu Bentang Kisah menemani sejenak istirahatmu, mengudara bersama kisah cerita bersama malam panjangmu, dan aku harap kamu lekas sembuh dari semua luka, kecewa, dan pilu. Untuk kamu yang masih dikecewakan oleh orang-orang yang tidak pernah kamu kira akan mengecewakanmu, iya juga ya, bagaimana seseorang bisa tidak kecewa kalau sudah menebak ia akan kecewa? Mereka yang mengecewakan memang selalu datang dari orang-orang yang tadinya sangat kita percaya. Memang tidak ada kepastian, karena hati manusia selalu bisa berubah-ubah, seperti ombak yang selalu mengikuti kemana angin berhembus. Yang bisa kita lakukan hanya belajar untuk tidak kaget melihat banyak perubahan, karena satu-satunya yang tak pernah berubah untuk menyayangimu adalah Tuhanmu, yang selalu mengajarkan kepada ciptaannya untuk ikhlas. Oh iya, ada salah satu ulama berkata di dalam karangannya tutur beliau, ajallu ma yanzilu minas sama at-taufiq wa ajallu ma yas'udu minal ard al-ikhlas. Mahardika termegah yang pernah diturunkan langit ke bumi adalah hidayah dari Tuhan, dan mahardika terelok yang pernah diterbangkan penduduk bumi ke langit adalah rasa ikhlas, rela, sikap menerima, tulus. Aku, kamu, mari kita saling mengingat kata-kata itu, mumpung masih diberi waktu untuk terluka, mumpung masih ada orang-orang yang membuat kita mengerti tentang rasa sabar, ikhlas, dan menerima.
Tutur salah satu ulama, "Yan bagi lil insan an yata'allama sabra mimman yusi'u ilaihi." Jika kamu ingin belajar mengenal arti sabar, maka belajarlah kepada mereka yang menyakitimu, mengindahkanmu, tak peduli dengan kerja kerasmu. Dan juga berkata seorang sahabat Nabi yang juga keponakan Nabi, nama beliau Sayyidina Ali karamallahu wajhah, "As-sabru minal iman bimanzilati ra'si minal jasad, wala imana liman la sabra lahu." Kedudukan sikap sabar jika disandingkan dengan keimanan, seperti pentingnya status kepala bagi tubuhmu, maka tanpa kesabaran seharusnya tidak diakui bahwa keimanan itu ada. Kamu yang sabar ya. Di setiap datangnya kesulitan, Tuhan pasti memberikan kemudahan di setiap sela-selanya. Seperti air hujan yang turun, sederas apapun air itu menghujamu. Selalu saja rongga di setiap selanya lebih luas daripada miliaran rintik air itu sendiri. Jangan pernah berhenti untuk berusaha dan berdoa ya. Aku, kami, semua yang mendukungmu pasti mensupportmu dan mendoakanmu. Semoga kamu bisa menggapai harapanmu, membuat Tuhanmu dan orang-orang yang ada di sekitarmu yang mencintaimu tersenyum, juga bangga, karena mereka tidak pernah berhenti percaya, mensupport kerja kerasmu. Kamu hebat. Kamu pasti bisa. Bagaimana malammu? Udara malam yang dingin mengganggumu. Ia mencoba lebih akrab dengan hatimu yang selalu menepis sikap baiknya, yang ingin membantumu sedikit meredam gejolak panas di jiwamu. Kenapa ya? Pikiran-pikiran ini selalu teralihkan kepada sesuatu yang kecil. Padahal ada hal yang besar, bahkan tak terbatas menunggu untuk menghitung. Meminta pertanggungjawaban, dan itu adalah kepastian. Tapi kita masih stuck berputar-putar pada satu pola sama di mana dari dulu, zaman pun tidak pernah berubah berdiskusi tentangnya. Masih saja bergulat tentang perasaan, soal hati dan penderitaan. Bukankah dari dulu aku, kamu, cukup mengerti bahwa itu semua hanyalah sarana Tuhan untuk menegur perbuatan-perbuatan kita yang mana sesuatu yang selalu berputar-putar dan bercokol di kepala kita, yang selalu kita pikirkan hanya tentang makhluk, dan makhluk. Kita ciptaan yang sering lupa. Bukankah kita tahu bahwa Tuhan itu sangat penyemburu? Bukan karena Tuhan lemah. Sejak kapan sifat itu berbanding lurus dengan sifat lemah? Cemburu itu berbanding lurus dengan cinta yang megah. Tuhanmu yang selalu memberikanmu anugerah ini, Ia yang selalu membungkus setiap waktumu dengan kasih sayang dan rahmatnya. Kenapa Ia cemburu? Karena lagi-lagi untuk mengajarkan ciptaannya, kita yang sering bebal tentang betapa zat wujud sesuatu yang paling pantas selalu dicintai dan dilirik, diingat dan tak boleh dilupakan walaupun sekejap, walaupun sedetik adalah Ia, Tuhanmu, penciptamu, yang menciptakanmu, mengasuhmu, mengasih, merawatmu, memeliharamu, menjauhkanmu dari sesuatu yang lebih berbahaya dari semua yang pernah kamu sadari. Keputusannya dibalik memberikanmu kepedihan di hidupmu bukan untuk membuatmu hancur. Ia selalu memberikanmu yang terbaik. Tapi begitu seringnya dalam pilihan aku, kamu, menangkapnya dengan tidak baik dan selalu melihat apa yang tampak saja. Dan selalu melupakan suatu hikmah tak kasat mata yang selalu mengiringinya di belakang. Kamu, aku, harusnya sadar bahwa terkadang di setiap ibadah, mencari amal baik, mengais-ngaisnya, entah itu membantu, menolong, merangkul mereka yang lemah, mengasihi, menyayangi ciptaan-ciptaannya,
Tidak lain karena niat kita harus tulus karena Tuhan. Harusnya. Tapi kenapa aku, kamu, kecewa kita meradang bila melihat mereka yang sudah menghabiskan waktumu, tenagamu, ternyata mengkhianatimu, tak menghargaimu, mengindahkanmu, tak acuh, memeras perasaanmu. Harusnya dari dulu kita itu sadar. Aku, kamu, harusnya dari dulu sadar bahwa ketika timbul rasa kecewa, maka tidak lain dan tidak bukan ada yang salah dengan niat kita. Kalau dari awal memang niatmu karena Tuhan, tulus untuk mencintai ciptaannya karena Tuhan, maka harusnya kita tak kecewa. Yang pada kenyataannya masih ada bongkahan rasa ria di hati kita. Betapa kecewanya Tuhan melihat itu. Tahukah kamu, seorang sahabat Nabi bernama Qatadah radhiyallahu anhu bertutur, "Iza ra'a al-'abdu yaqulu Allah ta'ala, unzuru kaifa yastahzi'u bi." Jika Tuhan melihat salah seorang hambanya melakukan amal baik dengan ria, Tuhan pun berfirman, "Lihatlah bagaimana hambaku mengejekku." Kita diberi rasa kecewa akan keadaan karena Tuhan sayang pada kita. Secara tidak langsung, Ia menasehati kita lewat keadaan itu. Ia menegur kita bahwa amal yang aku dan kamu lakukan belum benar. Kita ditegur dengan cara terbaik yang Tuhan pilih. Ia sangat menyayangimu. Pernahkah kamu dicampakkan seseorang? Yang mana ketika kamu melakukan kesalahan, kau dibiarkan begitu saja. Kamu diindahkan, dibiarkan jatuh menuju tempat yang mungkin sangat kamu takuti, tidak diperdulikan, adanya dan tidak ada kamu, peduli apa? Tidak penting. Batu di bawah kakimu pun masih lebih berguna daripada keberadaanmu. Kalau yang mencampakkanmu Tuhan, tentu kamu tak akan mau kan? Kalau kamu ditegur, berarti kamu masih diperhatikan, dipedulikan, dan itu yang harus kita syukuri. Ketika kamu kecewa dengan suatu keadaan, itu karena Tuhan menyayangimu. Ia ingin kamu kembali. Terima kasih untuk menyempatkan malam ini mendengarkan podcast sebelum tidur dari Bentang Kisah. Semoga esok harimu menjadi lebih ringan, lebih mudah untuk kamu lalui. Cintai dan hargai mereka yang masih sempat mensupport setiap kerja tulusmu. Selamat malam, selamat jumpa di podcast selanjutnya. Dah.